Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masyarul muslimin, pemirsa Aris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, yang dimana bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lihat anak-anak, Allah Subhanahu wa taala menyeru bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang beriman, bahwasannya diperintahkan bagi orang yang beriman untuk apa? Untuk berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam. Allah mewajibkan bagi orang yang beriman untuk berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Arti takwa yang sebenarnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang? Hari ini sudah berapa khatam? Sudah berapa surat yang kalian baca? Sudah berapa juz yang kalian baca? Ya, apa kalian sudah khatam hari ini? Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, bisa kita lihat di sini anak-anak, bahwasannya ya sebaik-baiknya manusia adalah apa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hal itu dikarenakan kenapa anak-anak? Karena ya, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan yang paling mulia. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang kedua. Al-Quran adalah sebaik-baiknya ucapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du," sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Quran adalah sebaik-baiknya ucapan. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Ya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatatatta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Ya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran
akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an yatatatta ya, atau tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian sudah mahir membaca Al-Qur'an. Guru-guru kalian ya mengajarkan kalian membaca Al-Qur'an, ummi, kemudian mengajarkan tahsin, tahfidz. Akhirnya apa? Sekarang kalian sudah bisa mahir membaca Al-Qur'an. Jadi suatu keutamaan jika kalian sudah mahir membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan di sisi kalian malaikat. Nah, ini keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang membaca Al-Qur'an diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Ya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah. Ya, aromanya wangi dan rasanya enak. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Tidak ada wanginya tetapi manis rasanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti daun kemangi, seperti tumbuhan kemangi, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Wa matsalu, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Ini ada 4 perumpamaan anak-anak. Ya. Apabila kita menjadi seorang mukmin, alhamdulillah kita seorang mukmin, sudah mahir membaca Al-Qur'an. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita seperti buah utrujah. Ya, seperti buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Tapi ketika seorang mukmin tidak membaca Al-Qur'an, seperti buah apa? Buah kurma. Dan apabila seorang munafik, wal iyadu billah, ya, membaca Al-Qur'an seperti daun kemangi. Kemudian seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti apa? Seperti handolah, itu seperti apa? Seperti buah handolah. Ya, jadi harus kita lihat kita di antara mana. Ya, harusnya apa? Kita menjadi seorang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, ya, di antara keutamaan membaca Al-Qur'an adalah Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ani ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Bayangkan anak-anak, apabila kita membaca Al-Qur'an, membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran, membaca surat An-Naba, An-Nazi'at, An-Nas, Al-Falaq, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, ya, nanti pada hari kiamat akan menjadikan atau akan menjadi syafaat bagi kita nanti, para pembacanya. Akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ya, itu keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keutamaan tersebut, ya, bisa kita dengar atau bisa kita lihat kisah-kisah para ulama terdahulu,
ulama salafun shalih terdahulu, mereka membaca Al-Quran yang mereka menghabiskan ketika masuk bulan Ramadan, ia habiskan untuk membaca Al-Quran. Ia gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ia luangkan atau ia gunakan waktunya sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan dalam satu bulan penuh berapa kali? 60 kali. Bayangkan anak-anak. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran satu bulan sebanyak 60 kali. Berapa? Jadi satu hari berapa yang ia hatamkan? Ya, yang ia hatamkan itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Masya Allah ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah menghatamkan Al-Quran itu wajib? Apa jawabannya anak-anak? Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seperti itu berbeda tergantung pada orang masing-masing. Jadi membaca Al-Quran itu atau menghatam Al-Quran itu tergantung orangnya. Ya, ada kala orangnya sibuk, ya, kemudian ada orang yang tidak sibuk. Tapi ketika orang itu sibuk dalam pekerjaannya, misalkan, kemudian dalam dakwah, kemudian dia menjadi guru atau yang lainnya, ya itu diharapkan untuk apa? Untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, tidak wajib untuk dia untuk menghatamkan Al-Quran, tapi harapannya apa? Untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi bagi orang yang tidak sibuk, ya tidak ada pekerjaan yang menyibukkan dia, misalkan kalian ya di rumah tidak memiliki kesibukan yang sangat banyak, maka ada kewajiban bagi kalian untuk menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena waktunya banyak yang luang. Ya, jadi kita manfaatkan waktu kita untuk menghatamkan Al-Quran. Jangan disia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, apakah orang yang berpuasa wajib menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, ini salah satu ulama menjawab bahwasannya ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidaklah wajib. Akan tetapi sudah sepatutnya setiap muslim di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk berpuasa, berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Manfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ya, ketika setelah sholat kita membaca Al-Quran, setelah sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ya, ketika malam kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, karena di mana? Di bulan Ramadan, ya 10 hari bulan Ramadan itu terdapat 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak sholawat, ya, kemudian menahan hawa nafsu, ya, untuk apa? Untuk menunaikan, untuk agar puasa kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari ana, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.